Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang pertukaran dan transport gas dari eh, oksigen dan karbon dioksida. Nah, tadi kita sudah membahas tentang difusi atau pertukaran dari gas tersebut. Sekarang kita masuk di eh, transport dari gas tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam transport gas, maka kalian harus tahu sifat dari karbon dioksida dan oksigen itu sendiri, di mana oksigen itu sebenarnya dia kecenderungan untuk larut di dalam air itu tidak terlalu tinggi. Nah, dari sini, dari gambar ini bisa kalian lihat bahwa oksigen itu mempunyai kecenderungan untuk tidak larut di dalam air. Sementara kalau oksigen itu karbon dioksida itu dia mempunyai kecenderungan untuk larut di dalam air. Nah, apa hubungannya ini dengan transport gas? Seperti yang kalian ketahui bahwa plasma itu mempunyai kadar air yang sangat tinggi, lebih dari 50%, sehingga kelarutan gas tersebut di dalam air menjadi salah satu faktor utama bagaimana gas tersebut akan ditransport. Nah, karena oksigen ini dia kurang larut terhadap air, maka dia butuh transporter yang lebih banyak. Sementara kalau karbon dioksida ini dia cenderung untuk mudah larut di dalam air, sehingga walaupun dia memang butuh transporter, tapi eh, jumlah yang larut di dalam plasma itu dia lebih banyak, sehingga transporter yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Nah, kalau kita ngomong tentang transport gas, maka kita akan ngomong tentang persamaan Fick, di mana di dalam persamaan Fick ini dia akan mengaitkan antara kandungan oksigen di dalam darah, kemudian jumlah curah jantung, seberapa banyak volume darah yang dikeluarkan oleh jantung, dan juga ambilan oksigen dari jaringan. Nah, untuk oksigen sendiri seperti tadi yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa kelarutannya di dalam plasma itu cenderung kurang. Di sini oksigen itu yang diangkut secara terlarut di dalam plasma itu kurang lebih hanya sekitar 2%. Sementara itu berarti dia akan membutuhkan transporter. Nah, transporternya apa? Transporternya adalah hemoglobin. Jadi sebagian besar oksigen yang masuk di dalam darah dan dia dibawa itu adalah kebanyakan dia dibawa oleh hemoglobin. Nah, itu akan berkebalikan dengan karbon dioksida. Nah, seperti ini. Jadi hanya 2% yang dia larut di dalam air, dan yang lainnya dia akan berikatan dengan hemoglobin menjadi Hb hemoglobin, yang kemudian nanti dia akan ditransport di dalam sel. Ini adalah persamaan Fick's-nya. Nah, pengikatan dari oksigen dan hemoglobin ini sendiri, dia dipengaruhi oleh pH, suhu, dan juga kadar 2,3 difosfogliserat, di mana kadar 2,3 difosfogliserat inilah yang menyebabkan oksigen itu bisa dipecah. Maksudnya terjadi reaksi kimia yang berkebalikan seperti ini. Jadi untuk ini membutuhkan 2,3 difosfogliserat ini juga. Sementara kalau karbon dioksida itu dia mempunyai 3 jalan untuk bisa ditransport di dalam darah. Nah, yang pertama itu dia terlarut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karbon dioksida itu mempunyai kecenderungan untuk larut, sehingga persentase larutnya pun lebih tinggi. Yang kedua, dia juga bisa dibawa oleh hemoglobin. Lumayan banyak, 23%, di mana nanti CO2 yang berikatan dengan hemoglobin itu ada namanya adalah karbaminohemoglobin. Nah, yang terakhir dia juga bisa larut di dalam plasma dalam bentuk lain. Bentukan apa? Ion bikarbonat. Nah, ini yang paling tinggi, 70%. Sehingga sebenarnya karbon dioksida yang paling banyak itu adalah yang terlarut di dalam plasma. Walaupun bentuknya bukan murni karbon dioksida, melainkan melalui ion bikarbonat, tapi paling tidak dia larut di dalam plasma, dia tidak butuh transporter. Nah, karbonik anhidrase itu adalah salah satu enzim, satu-satunya enzim di dalam darah
di dalam eritrosit yang dia akan mengubah CO2 itu menjadi asam karbonat. Di mana nanti ketika dia berubah menjadi asam karbonat, maka dia akan berdisosiasi atau memecah menjadi H+ dan HCO3. Di mana HCO3- inilah yang nanti akan membawa CO2 di dalam darah. Yang larut di dalam plasma dalam ion bikarbonat itu adalah HCO3 ini nanti. Di mana nanti hemoglobin itu sendiri dia juga akan bisa berikatan dengan H. Nah, sehingga akan menjadi HbH. Nah, sehingga hemoglobin itu di dalam darah, dia akan bisa berikatan dengan ion hidrogen, dia akan bisa berikatan dengan karbon dioksida, dan dia juga akan bisa berikatan dengan oksigen. Walaupun persentase yang paling banyak adalah oksigen. Nah, kecenderungan dari Hb itu sendiri, Hb itu dia lebih suka untuk berikatan dengan karbon dioksida sebenarnya. Kalau dia berikatan dengan karbon dioksida itu dia hanya ada satu ion, jadi satu Hb untuk satu karbon dioksida. Sementara untuk ion hidrogen sama satu Hb dengan satu ion hidrogen. Sementara untuk oksigen itu satu Hb dia bisa membawa 4 oksigen. Itulah kenapa oksigen itu transport paling tinggi adalah dengan Hb, karena satu Hb saja dia bisa membawa 4. Nah ini transport dari karbon dioksida, jadi CO2 yang ada di dalam sel, maka dia akan dipindah masuk ke dalam kapiler vena. Nah, nanti di dalam kapiler vena dia bisa larut 7%, kemudian dia akan berikatan langsung dengan hemoglobin menjadi karbaminohemoglobin, atau dia bisa berubah menjadi ion bikarbonat karena ada karbonik anhidrase. Kemudian nanti dia berubah menjadi ion bikarbonat, larut di dalam plasma, dikeluarkan, dia larut di dalam plasma, dan juga dia bisa berikatan dengan H. Nah, nanti ketika dia ditransport di dalam paru-paru, maka di dalam sel darah merah yang ada di dalam kapiler paru itu tadi, maka dia akan berubah lagi. Jadi CO2 yang larut tadi dalam plasma dia langsung keluar, sementara kalau yang dia berikatan karbaminohemoglobin tadi Hb dengan CO2, maka dia akan dipecah lagi. Kemudian dia akan ditransport lagi. Dia akan didifusikan masuk ke dalam alveoli. Kemudian yang HCO3 di dalam plasma dia dimasukkan ke dalam sel darah merah, kemudian sama karbonik anhidrase juga dia akan dirubah menjadi H2 dan CO2, kemudian CO2 nanti masuk lagi ke sini, sementara H2O ada di dalam plasma. Sehingga jumlah oksigen yang berikatan dengan Hb itu sangat bergantung dari jumlah plasma di O2 dan juga jumlah hemoglobin. Ini yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian yang ini sangat bergantung pada saturasi dari Hb. Saturasi itu adalah tingkat kejenuhan atau seberapa banyak Hb mengikat O2. Nah, itu bergantung dari jumlah PCO2, pH, temperatur, dan 2,3 di fosfogliserat. Kenapa PCO2 juga berpengaruh? Seperti yang saya katakan tadi bahwa CO2 Hb itu sendiri dia lebih suka berikatan dengan CO2, sehingga kalau jumlah CO2 meningkat di dalam darah, maka otomatis Hb itu akan lebih suka untuk berikatan dengan CO2 daripada dengan O2. Nah, itulah kenapa kalau misalkan terjadi peningkatan dari CO2, maka otomatis seberapa banyak pun O2 yang ada di dalam darah, maka Hb akan lebih cenderung untuk berikatan dengan CO2. Itulah kenapa tubuh kita itu lebih tidak kuat kalau misalkan kebanyakan CO2 atau intoksikasi dari karbon dioksida daripada intoksikasi dari oksigen. Kalau intoksikasi oksigen, tubuh kita masih akan bisa
intoksikasi dari oksigen, bisa kekurangan atau kelebihan dari oksigen, tubuh kita masih bisa mengkompensasi. Tapi ketika jumlah kadar dari CO2 meningkat, maka otomatis CO2 akan banyak berikatan dengan hemoglobin dan itu akan sangat mengurangi kadar O2 yang beredar di dalam darah. Itu bahayanya. Nah, ini adalah apa namanya? Rangkumannya. Nah, yang terakhir adalah tentang pengaturan ventilasi. Jadi, pengendali pernafasan. Dan nanti kita akan bahas di rekaman selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.